Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik. Semangat Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu bertemu kembali ya di Rukol 2 yang sebelumnya kita pernah ya bertemu di seperti ini, virtual seperti ini, yaitu pada eksplorasi, kemudian Rukol pertama, dan hari ini adalah Rukol yang kedua. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua ya. Nah, untuk memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang akan memimpin untuk berdoa? Silahkan yang bersedia. Ini aja Bu. Ya, silahkan Ibu Ayu. Ya, baik Bapak dan Ibu, CGP hebat. Kita sebelum mulai Rukol sesi 2 ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ayu telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita fokus ya, lancar, kemudian sehat ya semuanya selama kita berada di Rukol 2 ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin untuk mengeser materi ya, langkah-langkah. Tapi Bapak Ibu sudah hadir semuanya di sini? Sudah Bu, sudah hadir. Tidak ada kendala ya jaringannya. Dan terima kasih kepada Ibu Pepe juga sudah hadir di sini untuk membersamai kita ya dalam acara ini. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin untuk nge-share. Baiklah Bapak Ibu, ruang kolaborasi modul 1.4 yaitu budaya positif ya, sesi forum diskusi. Nah, di sini kompetensi lulusan yang dituju adalah kompetensi lulusannya CGP atau guru penggerak memahami pentingnya pengetahuan, kebutuhan belajar, dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Dan ini juga ada capaian umum modul memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik, disiplin, dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru. Kemudian memahami peran sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian capaian khususnya menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respons ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Kemudian capaian khusus berikutnya menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas ya, menyusun strategi aksi nyata yang efektif, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Nah, berikutnya ini identitas modul yang model kompetensi prasekolah ya. Di sini ada 15 ya, penerapan kode etik, kemudian pengembangan kebiasaan belajar sebagai jaminan visi serta pendidikan dan yang berfokus pada pendidik. Nah, selanjutnya ada juga model kompetensi pengawas sekolah. Ini penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai pengawas sekolah, empati terhadap peserta didik dalam mengambil keputusan, pendampingan kepada kepala sekolah, kemudian komunikasi efektif dengan kepala sekolah, pemetaan komitmen perubahan kepala sekolah, strategi dan metode pendampingan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini di ruang kolaborasi 2 adalah CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. Maaf ya. Kemudian CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Itu pertama setelah menganalisis kemudian mempresentasikan ya. Ini judul sesinya pembukaan, aktivitasnya 10 menit, presentasi kelompok 95, penguatan, penutup ya. Nah, selanjutnya
di sini ada kesepakatan belajar kita ya agar kondusif, agar lancar. Nah, di sini silakan Bapak Ibu dilihat, dibaca. Nah, Bapak Ibu sudah setuju ini atau ada masukan? Silakan. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, berarti cukup ya. Nah, selanjutnya sini nanti sebelum presentasi masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit ya. Untuk presentasi, selama presentasi silakan berbagi layar dalam presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik konstruksi ya maksimal 10 menit konstruktif ya. Kemudian yang berikutnya umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Hal paling menarik yang ditemukan, kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Selanjutnya, ini ya petunjuk umpan balik nanti. Silakan anggota kelompok memberikan umpan balik membangun secara lisan. Umpan balik satu dan lain diharapkan tidak mengulang, tapi tambahkan yang belum disampaikan. Anggota kelompok lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman. Waktu umpan balik, nah ini ya 15 menit. Nanti. Nah sekarang. Hai. Tapi sebelumnya kita mau ditanyakan dulu tentang ini ya, kemarin waktu berdiskusi Bapak Ibu bagaimana, ada kendala saat diskusi kelompok? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Iya. Nah, sekarang silakan yang mau diskusi untuk siapa, kelompok mana dulu yang akan tampil? Silakan, Bapak Ibu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Silakan, Bu Ayu. Saya stop sharing dulu ya. Karena presentasi pasti ini ya. Nanti bagi ada yang sebagai moderator, kemudian ada juga yang mempresentasikannya, terus ada penanya juga, ada apa? Notulen, Bu. Harusnya ada notulen juga ya, penanggap juga gitu ya. Silakan. Saya stop dulu. Silakan. Izin Putri dibantu. Ya. Moderatornya siapa, Bu? Dibuka dulu. Dibuka dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani, fasilitator kita. Untuk kelompok ke-1 ini akan membahas mengenai studi kasus yang ke-1 ya Bu ya, di mana saya sendiri Ayu sebagai moderator, kemudian ada Putri nanti yang membantu share screen, kemudian ada Bu Cucu, Pak Abdul, dan Bu Epa juga. Gitu ya, yang akan presentasikannya. Silakan Bu. Baik, silakan mungkin Bu Epa dulu yang mau memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih. Di halaman awal, dari halaman awal. Oh ya. Ini tugas kami di modul 1.4. Kami kelompok 1. Untuk selanjutnya, kasusnya Bu. Studi kasus. Kasus yang pertama, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis. Namun, ia memperhatikan bahwa Fajar tampak tidur-tiduran dan acuh tak acuh terhadap pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis, perintah Ibu Dani. Fajar terlihat malas-malasan saat maju ke depan dan ketika sampai di depan papan tulis, ia hanya diam sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Ujar Ibu Dani.
Frustasi, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Ini adalah kejadian yang sering terjadi pada Fajar. Ia seringkali tampak tidak memperhatikan dan acuh tak acuh serta nilai-nilai dalam pelajaran bahasa Inggris tidak memuaskan. Ketika ditegur, Fajar hanya menjawab menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar hanya diam membisu. Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Dalam kasus ini, Ibu Dani berperan sebagai guru yang berusaha menghadapi perilaku Fajar yang tidak fokus dan tidak responsif di kelas. Dia mengambil posisi sebagai pemantau dalam menghadapi situasi ini. Berdasarkan sikap Fajar, kebutuhan apa yang mungkin diperlukan Fajar? Dari sikap acuh tak acuh dan tidak responsif, terlihat bahwa Fajar mungkin membutuhkan lebih banyak perhatian, dukungan, dan motivasi dalam pembelajaran. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuatnya sulit untuk fokus, seperti kesulitan memahami pelajaran bahasa Inggris atau masalah lainnya. Oleh karena itu, Fajar mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut dan pemahaman dari guru. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada yang lain. Saya lanjutkan ya. Siapa? Yang dilanjutkan oleh Putri. Enggak. Ya. Yang ketiga, jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, tindakan atau pernyataan apa yang akan dilakukannya? Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan? Jelaskan. Nah, kelompok kami menjawab, jika Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, dia mungkin akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Fajar, apa yang membuatmu tidak fokus pada pelajaran hari ini? Apakah ada hal tertentu yang bisa membantumu lebih mudah memahami pelajaran bahasa Inggris? Apa yang menurutmu bisa kita lakukan agar kamu bisa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran ini? Apa yang bisa saya lakukan sebagai guru untuk membantu kamu mengatasi tantangan dalam pelajaran? Kemudian yang keempat, tindak lanjut apa yang menurut Anda perlu dilakukan kepala sekolah setelah mengetahui kejadian ini? 1. Apa langkah awal yang sebaiknya diambil untuk mengatasi kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua, serta memastikan dukungan bagi siswa tersebut? 2. Bagaimana kepala sekolah dapat melibatkan orang tua secara aktif dalam mencari solusi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pembelajaran anak baik di rumah maupun di sekolah? Untuk jawaban yang pertama, langkah awal yang diambil untuk mengatasi kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua untuk memastikan dukungan bagi siswa, yaitu segera untuk bertemu dengan wali kelas, berkomunikasi, selanjutnya dimediasi oleh wali kelas bertemu dengan orang tua siswa. Yang kedua, sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar, tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah berbicara dengan Ibu Dani untuk memahami lebih dalam tentang situasi ini. Saya akan memberikan dukungan kepada Ibu Dani dan guru lainnya dalam menanggapi situasi seperti ini. Selain itu, saya akan memastikan bahwa guru-guru di sekolah memiliki pelatihan yang cukup untuk menghadapi siswa yang mungkin menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Juga saya akan mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua Fajar untuk berkolaborasi dan membantu Fajar agar dapat meraih keberhasilan di sekolah. Demikian Ibu dari kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, ada satu slide lagi. Oh ya. Satu slide lagi bisa dilanjutkan. Saya ya, lanjut ya. Ya. Tindakan konkret apa yang bisa dilakukan oleh pengawas untuk memastikan adanya kolaborasi yang efektif antara pihak sekolah dan orang tua demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas pembelajaran siswa? Tindakan konkretnya oleh pengawas pembinaan terhadap guru melalui program diseminasi disiplin positif di sekolah dan dikuatkan oleh pengawas. Demikian, be good a teacher. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari analisis studi kasus kelompok kami. Saya persilakan untuk kelompok yang lain menanggapi atau memberikan umpan balik, atau kalau ada pendapat yang berbeda dipersilakan. Ya, silakan kelompoknya Bu Cucu sama Pak Abdul.
mungkin mau menanggapi atau memberikan umpan balik? Mungkin sama, apakah posisi kontrolnya misalnya sama dengan kelompok kami atau ada yang berbeda misalnya dari kelompok yang lain? Silakan. Ya silakan Bu Cucu. Ya, terima kasih Ibu. Memang hasil diskusinya hampir sama dengan yang telah kami lakukan di kelompok 2. Jadi semuanya telah sama gitu dalam hasil diskusinya tersebut. Ya, baik. Terima kasih Bu Cucu. Berarti kelompok Bu Cucu sama ya menganggap bahwa Ibu Dani ini posisinya sebagai ini ya pemantau gitu ya. Ibu Dani itu sebagai pemantau. Ya. Baik, terima kasih. Jika tidak ada lagi yang memberikan umpan balik atau yang mau menanggapi, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya tadi telah mempresentasikan hasil diskusi berkenaan dengan kasus 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu sekarang sudah memahami ya atau sudah melihat kasus-kasus yang tadi dipresentasikan atau dibahas oleh kelompok ya. Seru ya diskusinya. Bapak Ibu untuk refleksi silakan di chat ya di situ ada link untuk dikerjakan. Pembalik udah selesai, silakan Bapak Ibu untuk mengisi refleksi ya. Yang ada di chat. Linknya yang atas ya Bu ya? Ya, ada linknya di situ. Bu, ini tidak bisa diakses. Cara ngisinya gimana ini? Nggak ada tombol tambahnya, Ibu. Iya, nggak ada tombol tambah di bawahnya. Oh iya. Komennya. Di chat saja nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, nggak apa-apa, boleh di chat. Di chat aja ini. Ya, silakan. Sudah selesai Bapak Ibu? Silakan yang ingin menyampaikan refleksinya, 1 atau 2 orang. Ya, Ibu Cucu silakan. Ya, itu di refleksi yang kedua kan pengalaman karena saya di TK Bu, memang benar pendidikan karakter itu dan dengan pembiasaan karena anak PAUD itu yang pertama adalah pendidikan keluarga. Itu pengalaman saya ada salah satu anak yang jadi orang tuanya itu sengaja tidak memberikan uang jajan kepada anak tapi memberikan makanan dan minuman. Ternyata melihat teman-teman yang lain jajan, akhirnya dia malak Bu minta uang gitu, pingin jajan seperti itu. Nah itu kan yang lain juga karena masih cengeng ya Bu, anak TK itu ada yang nangis sampai ibu uang saya diambil lah seperti itu. Akhirnya karena sebelum saya mempelajari modul ini, ya mungkin saya memberikan dulu hukuman ya Bu ya seperti itu. Tapi setelah mempelajari modul ini kita lebih ke konsekuensinya seperti itu. Di mana anak belajar untuk kita nasihati dulu supaya tidak melakukan hal itu, lalu kita kolaborasi lagi dengan orang tua. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Cucu. Ada lagi yang nomor 3-nya, silakan. Yang ingin menyampaikan, Bapak Ibu? Siapa? Baik. Sudah berarti ya, udah di chat ada tentang poin penting dari segi restitusi, segitiga restitusi ya. Bisa dengan tadi bisa posisinya tadi sebagai manajer bisa menstabilkan juga ya terhadap siswa misalnya yang mengalami kasus atau punya masalah itu kan. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut.
Dan untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian Ibu, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ayu sudah mau untuk memimpin doa. Nah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat dan kegiatan ini bermanfaat. Nah, sebelum live atau sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu, untuk sesi hari ini. Kan harus ada ininya ya, ada kenang-kenangan untuk kita itu. Posisinya seperti apa? Biasanya Putri ya, biasanya. Atau Ibu Pepe, silakan. Izin, Screen-nya Ibu, ditutup. Ya. dari tadi saya udah off cam tapi nggak muncul di sayanya. Apakah di Bapak Ibu juga nggak muncul foto saya, gambar saya? Nggak muncul. Nggak muncul. Oh iya, dari tadi Bu Ayu. muncul berarti ya. Saya ini dulu ya, ini stop. Stop. Ya. Jadi posenya gimana posenya Bapak Ibu? Pose 5 kelompok. Kita kelompok 1. Ya. Gimana? Ya 1, 2, 3. Semuanya ini 6 orang ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya jadi bingung ini screen-nya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.